sholatnya dirubah menjadi menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Tujuannya apa? Ternyata Allah tahu apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Turunlah ayat ini. Tadinya sholat ngadep ke Baitul Maqdis, ke arah lor. Pas turun ayat fawalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Para jamaah pengajian, untuk melanjutkan pengajian kita bulan lalu, yaitu masih tentang masalah syarat sahnya sholat, di mana yang sudah kita terangkan yaitu syarat sholat yang keempat, ya. Syarat sholat yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu. Sekarang kita akan bahas yaitu syarat sholat yang kelima. Wa khamisuha istiqbalu ainil kiblati ayil ka'bati bisodri, fala yakfi istiqbalu jihatiha khilafan li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala illa fi haqqil ajizi anhu wa fi sholati syiddati khawfin walau fardon fayusolli kaifa amkanahu masyian wa rakiban mustaqbilan au mustadbiron kaharibin min harikin wa sailin wa sabu'in wa hayatin wa min da'inin inda i'sarin wa khawfi habsin. Syarat sholat yang kelima yaitu istiqbalu ainil kiblati. Kita sholat kudu madep ain kiblat, kudu madep zatnya kiblat, ya. Ayil Ka'bah, yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah Ka'bah. Artinya kita sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik itu posisinya berdiri ataupun duduk, wajib kudu madep ke Ka'bah. Dalil kita sholat harus madep ke Ka'bah yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, ya. Takut ada yang nanyain dalil, mana dalilnya sholat kudu madep ke Ka'bah.
yaitu surah Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ini ayat, ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah, itu setelah Kanjeng Nabi berada di Mekah, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat pada waktu Isra Mi'raj. Madepnya itu kudu ke Ka'bah, Baitullah. Cuma setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, ya, setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah dapat beberapa bulan, Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah supaya sholatnya madep ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa, ya. Selama 16 bulan menginjak ke 17 bulan, Kanjeng Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina. Dengan tujuan apa Allah memerintahkan yang tadinya sholat madhab ke Ka'bah terus dirubah menghadap ke Baitul Maqdis? Tujuannya di dalam kitab tafsir taklifan lil Yahudi. Ada di dalam kitab sawinya mah bukan taklifan tapi ta'allupan lil Yahudi. Artinya melulutkan, ya. Melulutkan tuh supaya lentur kepada orang Yahudi. Sebab apa? Orang Yahudi ibadahnya itu madhab ke Baitul Maqdis, yaitu yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa, yang sekarang diaku jadi Israel, ya. Jadi orang Yahudi ibadahnya ketika memang Kanjeng Nabi datang ke Madinah, masih kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani. Di situ Allah memerintahkan Kanjeng Nabi sholatnya dirubah menjadi menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Tujuannya apa? Ta'allufan lil Yahudi, untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Mungkin kalau disamain ke sekarang mah toleransi kali ya, begitu kali ya ini mah. Jadi supaya toleransi kepada orang Yahudi ibadahnya madhab ke Baitul Maqdis, maka Nabi juga diperintahkan supaya madhab ke Baitul Maqdis. Dapat 16 bulan 17 bulan ini sebenarnya mah ya tujuan toleransi, tapi apa yang terjadi? Orang Yahudi timbul sombong, gitu. Kata orang Yahudi, ya. Kata orang Yahudi, inna Muhammadan yufariqu dinana. Tuh sekarang mah Muhammad, kalau bahasa kitanya, tuh sekarang mah Muhammad udah ikut-ikutan agama kita. Tadinya sholat ngadep ke Ka'bah, sekarang mah sama kiblatnya sama kita.
wa yusolli li kiblatina, dan sekarang sholatnya sama kita, berarti udah nyatu. Nah, toleransi. Dengan sombongnya orang Yahudi, maka Kanjeng Nabi nggak betah dengan selalu dihina agama Islam. Maka Kanjeng Nabi pengen dipindahin lagi kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Bagaimana sikap Kanjeng Nabi? Kupengennya dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Kanjeng Nabi selalu ngelihat ke langit, menunggu malaikat Jibril membawa wahyu. Ngelihat ke atas, mana ini malaikat Jibril, mana ini malaikat Jibril. Kenapa? Ku saking kangen sholat ngadep ke Baitullah. Kangen sholat ngadep ke Baitullah, Kanjeng Nabi selalu melihat langit, mengharap malaikat Jibril turun membawa wahyu supaya merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Ternyata Allah tahu apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi. Turunlah ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami juga tahu Muhammad. Taqalluba wajhika, kamu menghadap ke arah langit, ngelihat lagi ke langit, ngelihat lagi ke langit, mengharapkan malaikat Jibril membawa wahyu dari aku. Setelah itu, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha, supaya aku memindahkan kepada engkau kiblatan akan kiblat tardoha, yang engkau ridhoi ataupun yang engkau inginkan. Yang tadinya Baitul Maqdis pengen dipindahkan lagi kepada Baitullah. Nah, sekarang kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, ini ayat kebenaran Kanjeng Nabi lagi sholat berjamaah, sholat zuhur, dapat 2 rakaat, turunlah ayat ini di Masjid Kiblaten namanya, yang ada di Madinah. Kanjeng Nabi lagi sholat zuhur berjamaah dengan para sahabat, dapat 2 rakaat, turunlah ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayo Muhammad, bilukan, hadapkan dada kamu kepada Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Putar balik Kanjeng Nabi yang tadinya madep ke Baitul Maqdis, yang tadinya Baitul Maqdis adanya di sebelah utara kota Madinah, putar balik Kanjeng Nabi madep ke sebelah kidul, yang ada Baitullah yang ada di Mekah. Baitullah yang ada di Mekah, kalau memang di Madinah adanya di sebelah kidul. Jadi 180 derajat. Tadinya sholat ngadep ke Baitul Maqdis ke arah lor, pas turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berbalik langsung ke arah kidul, madep kepada Baitullah itu. Makanya disebut Masjid Kiblaten, masjid 2 kiblat, yang satu kiblat Baitul Maqdis adanya di sebelah lor, yang satu lagi masjid pengimaman yang madepnya ke Baitullah adanya di sebelah kidul, sampai sekarang dipakai gitu. 180 derajat. Jadi nggak ngadep begini, disuruh berbaliknya. Yang tadinya ngadap ke lor, ke wetan ataupun ke kulon, enggak. Tapi Mekah jadi begini. Yerusalem ya, Palestina, Madinah, Mekah. Palestina, Madinah, Mekah. Palestina Baitul Maqdis, Madinah Kanjeng Nabi ketika sholat, Mekah adanya di sini. Jadi 180 derajat berbalik kiblatnya.
Berarti sholat zuhur 2 rakaat madhab ke Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir madhabnya ke Baitullah gitu sampai sekarang.